Masih nanya nih dia. Oke, halo semuanya. Sekarang bareng aku Isma dan Septian dan banyak dan Masnya lagi. Ini berarti di ruangan kedua ya? Oke, gimana ya? Mungkin ini sedikit penjelasan dulu kali ya Mbak. Ini biasanya dipakai ruangan aktivitas apa biasanya? Kalau sekarang ini kan dipakai untuk office ya, jadi memang jadi base camp gitu. Cuman kalau lihat dari dulunya, ruangan ini tuh dipakai jadi lantai 1 itu dipakai untuk kamar tamu. Jadi yang untuk keluarga inti aku kan tinggalnya di lantai 2 kamar tamunya. Nah, ruangan ini tuh buat kamar tamu yang at least berarti kamar yang jarang atau sedikit lah untuk digunainnya. Tapi emang ini kamar. Nah, di situ asalnya ada lemari jati gede banget. Terus kasur juga masih pakai ranjang jati gitu sih. Dan apalagi ruangan ini yang sama sekali tidak pernah kena cahaya matahari. Jadi setelah kosong berapa tahun itu pas kita buka lagi keadaannya benar-benar lembab banget. Ruangan ini tuh pas kita awal mau renovasinya, ruangan itu yang paling PR banget. Karena banyak barang-barang, lemari-lemari kayak gitu. Ya memang. Iya, dan memang kayak dindingnya yang dingin, lembab, terus selalu waktu kita pernah ngeberesin dan disikat pakai parfum segala macam tuh baunya tuh tetap khas gitu loh, bau tanahnya gitu. Iya. Oke, kalau misalkan ini aku juga disclaimer aja nih, aku emang bukan seorang yang expert gitu, cuman yang aku rasa juga di sini emang agak lebih pengap gitu ya, kayak emang satu ruangan yang nggak pernah dibuka aja gitu. Emang ruangannya ya bener yang ya ruangan-ruangan yang dulunya emang agak Jawa-Jawa gitu ya, emang si lemarinya jati yang dengan ukirannya itu, ranjangnya juga. Iya sih. Sebenarnya nggak bisa aku banyak ceritakan ya, mungkin karena ini emang bagian dari office ya, emang bagian-bagian yang emang masih dipergunakan gitu. Jadi di sini sih masih dengan wajar gitu. Dan di hawa-hawa di sini tuh hawa-hawa ngantuk gak sih? Iya, hawa-hawa ngantuk. Mungkin entah karena si ruangannya pengap gitu, jadinya emang kitanya lebih kurang oksigen, atau emang bawaan dari yang di sininya juga gitu ya. Gitu sih. Mungkin kenapa di sini? Karena biasanya nih kalau nggak tahu sih ya, yang sepemahaman saya, kalau misalkan emang ngebuang tuh buang aja. Dan mungkin kenapa di sini tempatnya ya karena kondisinya yang emang nggak ada sinar matahari, lembab, dan mungkin eksistensinya bisa ada lemari dan si dipannya itu yang emang mungkin agak klasik gitu, bawaan-bawaannya gitu, yang emang justru lebih bikin nyaman kali ya. Jadi di situ sih yang kelihatannya yang kenapa mungkin kalau misalkan ditanya gitu kenapa jadi tempat buangan, mungkin seperti itu gitu.
Sisanya sih ini sebenarnya boleh ini boleh diceritain sosok-sosoknya nggak sih sebenarnya? Ya itu ya kan mulai agak takut nggak tahu nggak tahu nih kayak emang jenisnya kalau mungkin kalau buangan tuh potongan-potongan ya potongan-potongan kayak emang tangan atau misalkan emang beberapa bagian-bagian tubuh atau kayak pernah nggak sih ngalamin kayak misalkan nih lagi tidur kayak kaki itu ada yang megang gitu. Tadi aku ngerasa itu Aku kan. pernah. Iya. Aku ngeliatin Terus itu. semuanya mau keluar nih, ayo dong cepetan. Ya kayak gitu sih. Jadi kayak emang ya begitu gitu. Jadi bukan mungkin ada sosoknya utuh atau misalkan emang ada beberapa bagian-bagiannya gitu. Tapi ini tuh bukan buangan tuh maksudnya bukan buangan yang emang dibuang enggak gitu. Jadi emang kayak satu energi yang ya misalkan energi itu tuh yang emang justru lebih kerasanya kepotongnya tuh kayak misalkan tangan tuh kepotong gitu gitu jadi energinya gitu bukan emang sosoknya gitu jadi yang aku rasa sih kayak gitu ya jadi bukan sesuatu yang emang besar gitu cuman emang itu gitu. Di sini sosoknya apa? Nah itu. Kira-kira bakal mengganggu nggak sih? Kira-kira bakal ngeganggu coba kalau misalkan lagi tidur di agak kayak ada yang gimana ya Kayak yang megang gitu. ya megang Kaki gitu. megang kaki di gini nah gitu Karena kan sebetulnya itu sekarang jadi base camp komunitas. Nah kebetulan mereka suka stay di sini juga gitu. Tapi sempat ada cerita gitu dari komunitas? Belum sih, karena baru pindahan juga ya. Mungkin bentar lanjut. tapi justru bagus sih kalau misalkan kayak yang dulunya nggak baik gitu ya dipakai hal-hal yang ya dipakai hal-hal yang baik gitu Di sini apa kira-kira sosoknya yang sekarang ada? Kalau yang Isma lihat yang aku lihat di belakang mungkin. ya belakang aku memang nggak tahu sih yang aku rasa dan yang aku lihat tuh kayak gimana ya cewek ada terus muka cowok yang kayak zombie tau gak sih yang yang kayak mukanya tuh meleleh-leleh gitu nggak tahu sih ya yang aku lihat terus kayak emang ada tangan emang tangannya tuh kayak tangan muter gitu nggak tahu sih apa namanya ya aku nggak tahu gitu tapi yang emang tangan tuh gede banget gede gini si lengannya dari sini sih dan emang gitu yang emang ya kalau misalkan megang gitu yang aku lihat terus kayak ada beberapa potongan-potongan juga yang emang rangkap gitu sih nggak tahu ya wallahualam karena apa yang aku lihat bisa jadi orang lain juga lihatnya beda gitu karena sama-sama manusia ya punya salah bisa banyak salah gitu yang emang ya representasi aku ngelihat kayak gitu dia juga bisa beda gitu itu sih yang aku rasain. Gimana, puas? Yang Tapi uniknya kayaknya tuh cukup sih. Gimana lanjut Pak? kalau aku lebih unik yang tadi ngerasanya tuh kalau di sini masih mereka tuh istilahnya kayak oke nih aku ada tapi nggak yang gimana banget beda sama ruangan sebelah yang benar-benar tuh tiba-tiba panas. Kalau di sini panas cuman lebih ke ngap. Iya. Ngap. Tapi kalau misalkan yang sebelah tuh panas terus jadinya tuh gimana ya panasnya tuh bikin pusing. Kalau di sini pengap gitu. Terus pengapnya jadi justru bikin ngantuk gitu. Iya. Oke, segitu aja mungkin spill dari kita dari ruang kedua ini. Untuk selanjutnya kita lihat di ruangan yang lain. Baik, kembali lagi dengan kita. Nah, sekarang beda ruangan lagi, ini agak cerah. Akhirnya dari tadi gelap-gelapan ya guys gitu. Nah, kalau ini di apa sih namanya? Belakang ya? Wastafel ya, ruangan belakang ya. Nah, sebenarnya kalau di sini sih agak
ceria gitu kan. Karena cerah kali ya. Iya, ya karena cerah gitu. Nah, tapi memang kalau misalnya dilihat dari sisi astral gitu kan, memang dari tadi, bukan dari tadi, dari kemarin gue kalau misalnya kesini gitu kan, itu ada sosok anak kecil di sini tuh. Anak kecil ya, nah, apa ya, sering lari-lari terus kalau misalnya kita ngapa, biasanya dia juga sering apa namanya nengok-nengok di sini, ya kayak gitu-gitu nengok-nengok di sini tuh anak kecil kesana di sini. Nah, tapi bukan anak kecil Belanda sih sebenarnya, bukan anak kecil Belanda sih, cuma ya sering lari-lari aja gitu. Dan bentar. Kalau Teteh sendiri di sini ada cerita apa Teh? Sebenarnya kalau di sini aku nggak begitu pernah ngerasain apapun ya. Cuman sebelumnya kan sebelum jadi wastafel, ruangan ini tuh jadi kayak naruh lemari inventory kayak barang-barang dapur lah, kayak tupperware tuh semua di sini. Jadi awalnya tuh ada lemari gantung di sini tuh, lemari gantung di atas itu. Nah kalau ruangan ini yang memang dulunya cuman zaman aku kecil tuh cuman yang sebatas lewat-lewat doang, nggak pernah yang aku di mama di sini. Cuman kalau dari beberapa kali sih suka apa ya, ngerasa ada bau aja sih, tapi baunya tuh lebih ke bau kabel kebakar. Kabel kebakar ya. Kabel kebakar. Oh, aku tuh dapat cerita tadi sama si Aaya itu, katanya kemarin waktu pas hari apa ya, lupa tadi aku hari apa gitu. Di sini tuh dia lihat ada cewek di sini. Yang mana? Si Aaya yang tadi. Gitar. Hah? Main Bukan, gitar. bukan. Yang satu lagi pakai kemeja yang warna kuning. Oh. Dia ngeliat ada cewek di sini. Kita kan lagi rame-rame di sana di sebelah gitu. Ya duduk di situ. Tapi kayak ngeliat di sini ada cewek. Tapi nggak tahu sih, aku nggak ngerasa. Mungkin perlakuan. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah cewek ya, memang kan pernah ya kita ngobrolin nyatanya di sini memang ada sosok wanita nyonya lah yang dibilang, aku bilang nyonya lah. Memang dia tuh suka banget di sini menempat, suka kesini gitu, suka di sini gitu kan. Dan dia juga yang kayak suka rame-rame kayak gini tuh suka gitu kan, untuk kayak gini tuh suka gitu kan. Jadi ya mungkin aja itu yang dia ceritain. Nah aku tanya, emang kayak yang kelihatannya gimana kan? Apa seperti si Nyonya? Aku agak sedikit spill ciri-cirinya gitu kan. Ternyata bukan, katanya beda. Oh beda lagi. Jujur karena aku tadi di sana enggak ini, jadi aku nggak terlalu bukan ngebuka lagi, tapi cuma pengen cleansing dulu. Nanti paling kalau misalnya udah ada waktu dikit, nanti akan coba aku cari tahu lagi siapa yang pernah duduk di sini gitu. Berdiri atau duduk? Jadi kayak Berdiri. si aja duduk di situ. Terus si ceweknya kayak ini, ya udah mungkin ya kayak ngeliat sih. Terus hilang aja gitu. Mungkin lewat doang kali Lewat itu. doang, Si ibu-ibu itu ada di sini. nggak di sini, di luar sebenarnya. Luar sini. Teh boleh ke sana? Hai, jangan gitu. Agenda. Impresif. Oke, selamat Anda berhasil. Yeay. Tuh kan? Apa sih gitu? Tuh. Oh dia akrobat. Iya, akrobat anjir. Sorry. Nah, saya kok pusing ya? Jadi tadi cuman gimmick doang. Kena deh. Oke, baik, kembali lagi ke Jam scare bun. jump scare. Gak apa, natural, kita nggak gimmick-gimmickan bodo amat. Selamat Anda berhasil. Kaget nggak kak? Malu doang. Iya, nah nggak sih mau makanya kayak nah harus di Oke, nah kembali lagi ke yang ini tadi. Jadi kenapa aku agak tertarik ke sini, kayak yang mungkin untuk yang kabel terbakar itu, ya kalau misalnya di cerita-cerita kayak gitu ya, dan ya memang sepengalaman juga kalau misalnya kabel terbakar itu biasanya Banaspati ya. Dan salah satu tugas Banaspati itu memang dia kayak yang ya kayak kurir lah gitu kan.
kayak kurir kayak gitu kan, kurir dari ada yang nggak suka terus nggak tahu nih ya, nah kurir lah intinya. Nah aku nggak tahu ya, kayak yang memang kayak ada titik deh di sini tuh yang biasanya memang dia datangnya dari situ. Jadi memang si itu mungkin ngirimnya lewat situ gitu. Emang di sini pernah ada kayak kiriman-kiriman gitu tuh yang dianggap kayak kiriman gitu ada? Itu yang diceritain pas di awal tadi bareng sama Karibuan. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba banyak banget spesies tikus di sini. Padahal kan awalnya di atas, nanti mungkin kita ke atas tuh semua jendela tuh di atas memang masih terbuka kan, ditutupin sama rem kawat. Akhirnya kayak kelelawar yang dulunya di atas itu jadi sarangnya, akhirnya kan nggak bisa nih mereka masuk. Nah, lubang pembuangan kayak toilet, wastafel, semua tuh ditutup. Akhirnya aku berpikir awalnya kayak oh ini mungkin sisaan yang pertama kali. Cuma lama-lama tuh agak aneh. Maksudnya dalam arti nggak cuma aku nih yang ngerasa aneh. Pertama dulu ada karyawan yang datang ke sini, dia ngelihat kayak jejer gitu, tikus jejer bertiga gitu naik ke parawan atas. Nah, kalau aku yang lebih anehnya tuh ketika tikus naik ke parawan atas tuh dia sempat nengok aku dulu ke bawah gitu loh. Kayak mikir apa nggak sih, kawan kayak ngeliat dulu, kabur gitu. Iya kayak ini kayak gue kabur gitu. Iya, kayak gue udah di atas nih gitu. Nah, itu yang sempet ada dan aku liatin aja gitu sampai sini diliatin. Itu agak aneh. Bahkan beberapa kali yang pernah kayak dibilang dia geraknya tuh cepet, yang nggak kayak tikus biasanya yang bener-bener set langsung hilang. Nah, kalau aku kan kebetulan kamar aku tuh bener-bener sebelah sama ruangan ini yang jadi tempat mereka pulang lah intinya. Jadi kalau misalkan malam tuh selalu dinyalain lampunya. Jadi aku tuh ngeliat kayak set itu tuh sering banget Kak. Bener-bener kayak aku nggak tahu ya itu tikus yang sama atau beda. Cuman kayak wah, pindahnya tuh cepet banget. Terus mereka kayak udah hafal banget nih jalan aku, ntar muter dari sini ada belokan ke sini. Kayak itu menurut aku aneh sih. Iya. Ada sosok laki-laki tinggi gitu, dia kayak gini ke kita. Di mana? Bajunya apa? Kayak apa ya aku mendeskripsikannya ya, kayak Baju modern kah atau dulu kayak rapi tapi tegas gitu sosoknya? Lokal atau luar? lokal. Lihat kamera atau lihat siapa? Kita Setinggi apa? Setinggi plafon itu? segini. Berarti Baru sekarang positif. Tapi negatif positif? Terus tau gak sih, aku dengar suara kayak gitu, kayak suara tikus, tapi bukan suara tikus. Tunggu. Ini jujur boleh nggak sih di situ? Gak apa. Tadi ini bukan gimana, cuma pengen konfirmasi aja. Tadi kan Tata juga udah sempat ngobrol nggak sama para penyembah itu tentang ini, yang apa namanya, banyak seperti itu. Lebih ke apa sih namanya apa? Yang itu tadi ada Ya, sudah. Dan orangnya katanya masih yang satu circle, maksudnya at least kenal sama aku. Sama yang kayak dulu aku ceritain nggak sih, yang dari keluarga, tapi bukan keluarga sih, apa sih? Jadi kayak ya Kerabat. ya gitu. Pokoknya masih satu circle sih, maksudnya sama dia. Terus Iya. kayaknya tau gak sih, si sosok ini tuh kayak merepresentasikan ketidaksukaan yang si itu
sosoknya tuh tua, nggak tua tapi kayak yang paruh baya, tapi kayak yang kempot gitu. Itu. Jadi gitu. Nah, terus bentuk mukanya kan kalau aku kan kotak gitu kan, tapi kalau dia tuh yang lonjong kayak gitu. Gitu. Nah, itu tuh yang merepresentasikan nggak suka. Terus aku sebenarnya belum nemu sih titik apa namanya yang si Jonas seperti itu tadi, cuman entah mungkin dari sini masuk bisa jadi sih. Karena kan dia masuk area luar dan nggak tertutup permanen. Jadi nggak tahu sih, aku dari tadi kayak seakan-akan sama beliau kayak yang udah dapat warning sendiri tuh Pak. Udah dapat warning sendiri kayak yang kalau misalnya retain lebih jauh itu karma lu apa gitu kan, intinya gitu. Jadi kemungkinan kalau misalnya terkait yang ada orang yang gak suka itu mungkin iya mungkin karena memang ya kebetulan ada nih si representasi dari rasa ketidaksukaan itu. Aduh pengen marah gue. Beneran deh. Rasa yang dia berikan kemarahan ya. Apa sih dengki kayak yang kok lu gini sih anjing gitu. Aku nggak bisa kayak gini gitu kan, lu bikin usaha di sini gitu kan bisa hidup, tapi kok iri lah pokoknya orang itu. Iri, yang rasa di sini tuh iri, pasti iri banget. Dan anjing aku nggak suka banget sama tatapannya sinis banget. Sinis banget sama. Ya ayo, aku malas banget sama lihat dia. Tapi bentar. Yang masak pengalaman di sini apa gitu? Aku nggak tahu sih, kalau aku nggak pernah memasak juga, jadi kayak cuma sekali 2 kali doang. Cuman Adit tuh sering banget kalau dia suruh aku suruh masak tuh kayak tiba-tiba nggak ada angin. Terus mungkin dia ngerasa nggak nyaman karena di sini kan at least tempat bulak baliknya si tikus itu, jadi kayak dia ngerasa aneh aja gitu. Bahkan dulu tuh beberapa, nggak tahu bulan Januari atau Februari lupa aku, jadi tuh yang aku Kak, jadi aku tiba-tiba nyium bau kebakar gitu. Terus aku masuk kan ke dapur sendirian, posisinya tuh Adit sama karyawan lain tuh udah tidur, maksudnya udah di atas, udah nggak tidur. Aku ke bawah ngecek kayak udah dikunci lampu dan segala macam. Tiba-tiba di situ ada suara jerit, apa coba Kak? Kabel ini dia udah hampir ngeluarin api, jadi udah gitu. Itu nggak ada yang kalau aku nggak ke belakang mungkin malam itu konslet bisa jadi sesuatu yang tidak diinginkan. Terus kayak gitu nyalain kompor ini dan ternyata selang kompornya bocor. Kebayang nggak sih, ini yang ngeluarin api, selang ini bocor. Kayak udah direncanakan gitu ya. Iya, dan itu penyebabnya aku lihat sih mungkin dia tikus itu ya kayaknya. Cuman akhirnya paniknya kita dengan jadi ini nggak dia ngeh gitu kalau misalnya ada suara ini dan bau dari si kabel apa namanya, kabel gasnya bocor gitu selangnya. Akhirnya situ baru kita ngeh, langsung ganti, langsung copotin. Ya itu sih, dari hal itu yang membuat aku wow, kalau aku nggak datang ke belakang mungkin malam itu ya. Oke, aku pengen cerita tapi di sana aja, ya di sini. Dapat gambaran, jadi memang perjanjiannya dia itu memang ke fisik sih kan. Maksudnya ke fisik tuh yang ke ini, yang ke alat-alatnya tadi. Dan aku coba nyari lagi kan, ternyata memang untungnya dia tidak masuk ke ranah rasa. Jadi kalau misalnya kan kadang ada yang takutnya yang misalnya ngirim kayak gitu itu dari rasa yang gak enak gitu. Tapi untung dia enggak gitu loh, enggak kesana, cuman ke yang ranah fisiknya aja. Nah kenapa kok kesini gitu kan, aku takutnya nanti kayak yang tanda kutip mungkin memberikan ide gitu loh. Ya kan, sangat terinspirasi. Ya sebenarnya
kalau dari perjanjian kayak gitu ya mereka itu akan memberikan apa ya, akan berbuat seperti apa yang diinginkan empunya gitu kan. Cuman aku tuh yang melihat kayaknya si orang ini tuh terlalu tradisional. Maksudnya dia kayak tidak mengira bahwa kalau misalnya kafe itu minuman gitu. Karena ini kan bukannya kafe, bukan restoran gitu kan. Jadi kayak yang masih berpikir tradisional aja, kafe itu minuman gitu kan. Makanya tidak nyangkut ke masalah rasa pada akhirnya dan ke fisiknya aja gitu loh. Ya untung sih masih ada untungnya sih di situ sedikit. Soalnya mungkin khawatirnya aku adalah kalau misalkan kayak kita libur panjang nih 2 hari kita nggak buka, kondisi kan nggak mungkin listrik kita matiin total doang karena ada freezer dan segala macam. Untungnya belum pernah ada kejadian kayak gitu. Gimana kalau misalkan ditinggalin 1 hari gitu. Dan aku nggak ngeh kalau misalkan kabel kulkas sama selang gas tuh bocor. At least kan mereka sebelahan gitu. Dengan percikan dari kabelnya itu langsung ke selang gas kan. Kalau orang apa yang terjadi? Iya benar. Ya untungnya itu sih, maksudnya apa ya, kayak aku sendiri kayak yang ada insight juga gitu. Maksudnya ternyata nggak semua orang tuh semodern itu gitu kan. Jadi taunya ya ini tadi kafe tuh minum gitu, bukan sampai masalah rasa gitu. Tapi ya itu ya kayak yang bahaya juga ketika misalnya ternyata memang yang diserang secara fisik gitu kan, ya kayak ya kabel, gas dan lain-lain. Ya semoga aja nanti nggak ke depannya nggak yang ke situ, karena kan PR juga kalau misalnya memang ini usaha loh gitu, kafe lagi ada makanan minuman lagi. Kalau misalnya udah dari fisiknya kayak gitu, terus ada dari rasanya juga, aduh. Makanya aku karena kan aku muslim nih, jadi aku ngerasanya coba kalau misalkan sebelum opening tuh aku selalu muter lagu murotal Quran gitu, at least ngeademin dulu suasana bawah. Nanti kalau misalnya udah ada konsumen baru aku pindah lagu. Itu tuh sering banget. Jadi kayak aku kalau misalkan mau apa-apa tuh punten dulu di sini, suka maaf ya. Bahkan aku tuh dengan kejadian kayak gitu sampai share grup gitu loh, ngechatin ke semua grup, bahkan ke personal yang menurut aku kayaknya dia pernah sakit hati gara-gara aku atau gimana tuh aku minta maaf. Kayak sorry ya kalau misalnya aku punya salah kayak gitu. Bahkan mereka yang bingung kayak kenapa kayak gitu. Ya aku minta maaf. Ya nggak apa-apa sih, perilaku kayak gitu kan juga perilaku baik ya gitu, untuk minta maaf walaupun kita nggak tahu salah kita di mana gitu. Udah minta maaf dulu aja gitu. Baik sih kayak gitu. Ya paling untuk yang ruangan ini yang bisa di-sharing itu dulu aja ya Teh ya. Paling langsung nanti pindah ke ruangan selanjutnya. Gitu guys.